Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Oktaviani Rita Puspasari selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Bisnis dan Profesi, dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Saya Hibar Panjikesuma selaku moderator, dan juga teman-teman di kelompok saya ada Hikmah dan Susana. Kami di sini akan membahas materi tentang fungsi auditor. Nah, ada apa aja sih fungsi auditor itu? Fungsi auditor itu semuanya ada 8. Yang pertama itu ada etika akuntansi publik. Yang kedua ada trust atau kepercayaan. Yang ketiga ada tanggung jawab auditor terhadap publik. Yang keempat itu ada tanggung jawab dasar auditor. Yang kelima ada independensi. Yang keenam ada risiko independensi. Yang ketujuh ada skeptisme profesional. Yang kedelapan itu ada jaminan wajar. Baik, untuk pemateri pertama yaitu Susana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan materi pada kali ini, yaitu yang pertama mengenai etika akuntansi publik. Nah, etika akuntansi publik itu menekankan tanggung jawab auditor independen di dalam memastikan keakuratan laporan keuangan perusahaan publik yang krusial bagi integritas dan juga pasar keuangan. Nah, menurut John Bogle, pasar yang sehat itu memerlukan informasi yang adil dan juga lengkap, serta auditor berperan memberikan keabsahan melalui audit yang independen, jujur, dan juga teliti. Nah, laporan keuangan yang diaudit ini menjadi dasar keputusan bagi para investor, sehingga auditor itu harus bebas dari pengaruh yang tidak semestinya dan juga memegang integritas yang tinggi. Nah, regulasi itu mewajibkan laporan keuangan diaudit oleh CPA independen sesuai dengan standar umum untuk menjamin transparansi dan juga akuntabilitasnya. Nah, kepercayaan pasar itu bergantung pada kredibilitas si auditornya, di mana hal tersebut itu akan runtuh jika bila terjadinya konflik kepentingan. Nah, selanjutnya yaitu ada trust atau kepercayaan. Nah, kepercayaan itu menjadi dasar yang penting dalam transaksi bisnis dan juga pasar keuangan, di mana hal tersebut itu akan runtuh juga jika tindakan misrepresentasi itu menjadi umum. Nah, berdasarkan prinsip universalisasi Immanuel Kant, jika semua orang itu memasukkan informasi keuangan seperti seorang CFO yang melebih-lebihkan keuntungan demi pinjaman, maka kepercayaan dan juga kerjasamanya itu akan hilang, di mana akan menciptakan kekacauan dan juga inefisiensi. Nah, misrepresentasi ini tidak akan efektif bila tidak ada lagi yang mempercayai informasi yang diberikan, sehingga kepercayaan menjadi syarat mutlak. Tanpa kepercayaan, audit itu menjadi tidak berguna dan profesi akuntan itu kehilangan makna. Nah, oleh karena itu, akuntan itu harus tidak hanya jujur aja, tetapi juga memiliki integritas, di mana akan terlihat dapat dipercaya, bebas dari konflik kepentingan, karena hanya orang bodoh yang mempercayai mereka yang tampak tidak jujur. Selanjutnya yaitu mengenai tanggung jawab auditor terhadap publik, di mana menempatkan akuntan publik independen pada posisi unik dengan kewajiban utamanya itu untuk menjaga kepentingan masyarakat, bukan semata-mata melayani kliennya aja. Nah, Justin Barger itu menegaskan bahwa auditor itu berbeda dari pengacara yang setia kepada kliennya, di mana auditor itu harus mempertahankan independensi secara total dan loyalitas penuh terhadap kepercayaan publik, karena auditor itu menyusun laporan keuangan yang digunakan oleh publik untuk membuat keputusan. Nah, fungsi pengawasan publik ini itu menuntut auditor menjadi penilai yang objektif atas laporan keuangan, bukan hanya sekedar perekam aja. Nah, meskipun dibayar oleh klien, auditor itu memiliki tanggung jawab fidusia kepada publik, di mana untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan itu akurat
dan dapat dipercaya. Nah, peran tersebut itu menciptakan dilema etika karena auditor itu sering berada di tengah konflik antara kepentingan pelayan dan juga kepentingan publik. Tetapi integritas profesi itu menuntut keberpihakan pada kejujuran dan juga keterbukaan demi menjaga kepercayaan masyarakat. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Boleh dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi kami. Di sini saya Hikmah Nurhandayani akan mempresentasikan tanggung jawab dasar auditor. Nah, tanggung jawab dasar auditor adalah memberikan opini apakah laporan keuangan itu disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Nah, auditor itu bertindak sebagai perantara antara manajemen perusahaan dan pengguna laporannya, seperti investor, kreditur maupun publik. Nah, oleh karena itu, tanggung jawab auditor itu adalah kepada pihak, bukan kepada manajemen ataupun pemilik perusahaannya. Nah, pada tahun 1974, Komisi AICPA tentang tanggung jawab auditor atau yang dikenal itu sebagai Komisi Cohen dibentuk untuk menyusun kesimpulan dan rekomendasi mengenai tanggung jawab auditor independen. Nah, salah satu tugas utama komisi adalah mengevaluasi ekspektasi publik dan kebutuhan serta kemampuan realistis dari akuntan. Nah, Komisi Cohen itu mengatakan bahwa auditor tidak bertanggung jawab atas kewajaran dalam arti akurat faktual sepenuhnya, tetapi hanya apakah pemilihan dan penerapan prinsip akuntansi yang digunakan oleh manajemennya itu tepat atau tidak. Nah, di sini contohnya beberapa orang itu secara keliru menganggap auditor itu bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan sepenuhnya. Dan terkadang salah memahami bahwa laporan audit itu menjamin bahwa bisnis yang diaudit itu berada dalam kondisi baik, padahal auditor tidak bertanggung jawab atas kelangsungan bisnisnya. Baik, yang selanjutnya yaitu independensi. Independensi dianggap sebagai sarana untuk mencapai efisiensi manajemen dan keandalan laporan keuangan. Oleh karena itu, menjaga penampilan independen sama pentingnya dengan menjaga independensi secara nyata. Nah, di sini kode etik AICPA mengenali dua bentuk independensi. Yang pertama itu independensi secara penampilan dan yang kedua yaitu independensi secara fakta. Yang pertama, independensi secara penampilan ini berkaitan dengan bagaimana pihak ketiga, misalnya publik atau pemakai laporan keuangan ini memandang objektivitas auditor. Nah, auditor itu harus menghindari situasi yang mana bisa menimbulkan persepsi bahwa ia tidak independen walaupun secara fakta ia bersikap objektif. Nah, yang kedua yaitu independensi secara fakta ini berarti auditor benar-benar bersikap objektif, netral, dan tidak memihak dalam melaksanakan tugas auditnya. Nah, yang selanjutnya yaitu resiko independensi. Independensi Standard Board atau ISB menguraikan 4 prinsip dasar sebagai pedoman independensi auditor. Yang pertama yaitu ancaman, yang kedua yaitu perlindungan, yang ketiga yaitu resiko independensi, dan yang keempat yaitu signifikansi ancaman atau efektivitas perlindungan. Nah, di sini terdapat juga 5 jenis ancaman terhadap independensi. Yang pertama yaitu ancaman kepentingan pribadi, yang kedua yaitu ancaman peninjauan diri, yang ketiga ancaman advokasi, yang keempat ancaman keakraban, dan yang terakhir yaitu ancaman intimidasi. Nah, di sini dalam artikel berjudul Audit dan Kepekaan Etika dari Gordon Chon membahas tentang beberapa faktor lain yang membahayakan independensi auditor. Yang pertama yaitu ia mempertimbangkan pengaruh hubungan keluarga dan keuangan terhadap independensi. Karena jelas bahwa jika auditor adalah kerabat klien atau memiliki kepentingan keuangan dengan klien, ini dapat menciptakan konflik kepentingan yang mempengaruhi independensi auditor. Nah, oleh karena itu, aturan independensi dari AICPA itu melarang seseorang menjadi auditor jika hubungan tersebut ada kedekatan dengan klien, bahkan jika auditor itu dapat mengatasi konflik kepentingannya dengan klien dan evaluasinya secara sempurna. Tetap saja publik tetap akan curiga terhadap temuan-temuan auditornya. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penting untuk menghindari bahkan tampilan konflik kepentingan. Baik, sekian pemaparan materi dari saya lanjutkan kepada pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya yaitu skeptisisme profesional. Skeptisisme profesional adalah sikap mental auditor yang selalu mempertanyakan dan bersikap
kritis terhadap bukti audit, serta waspada terhadap kemungkinan salah saji material, baik karena kesalahan maupun kecurangan. Nah, adapun tujuan skeptisisme profesional, yaitu yang pertama ada untuk menilai bukti secara objektif. Skeptisisme profesional itu membantu auditor untuk mengevaluasi bukti audit secara independen tanpa menerima begitu saja informasi dari klien guna memastikan dasar opini yang kuat. Dan yang kedua itu adalah untuk mendeteksi salah saji material. Itu sikap skeptisme membuat auditor lebih waspada terhadap kemungkinan salah saji, baik akibat kekeliruan maupun kecurangan, sehingga meningkatkan efektivitas pengujian audit. Yang ketiga, tentu saja untuk menjaga kualitas dan integritas audit. Dengan skeptisisme, auditor menjaga standar kualitas dan integritas audit, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil audit. Nah, adapun faktor-faktor yang bisa mempengaruhi skeptisisme profesional, yang pertama itu pengalaman dan kompetensi auditor. Jadi, auditor yang berpengalaman dan kompeten cenderung lebih kritis dan mampu mengenali risiko audit serta mengevaluasi bukti secara efektif. Yang kedua itu etika dan tekanan lingkungan. Nilai etika yang kuat itu mendorong sikap skeptis, sementara tekanan lingkungan seperti target atau intervensi klien ya dapat menurunkan tingkat skeptisisme jika tidak diantisipasi. Dan yang ketiga itu independensi dan profesionalisme tentu. Independensi itu menjamin objektivitas auditor, sedangkan profesionalisme mencerminkan komitmen serta standar gitu tuh. Standar etika dan kualitas kerja yang mendukung skeptisisme. Baik, selanjutnya yaitu ada jaminan wajar. Jaminan wajar itu adalah pelaksanaan kehati-hatian profesional yang wajar memungkinkan auditor untuk memperoleh jaminan yang wajar tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, apakah disebabkan oleh kesalahan atau penipuan, atau apakah ada kelemahan material pada tanggal penilaian manajemen. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih ada kesalahan, kekurangan atau salah kata. Kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.